Timur. Mohon maaf Bu, kondisinya seperti ini. Mungkin Ibu tadi jalan akses mau masuk ke Girimulyo ini goyang-goyang Bu ya, karena memang kondisinya seperti itu. Harap maklum. Artinya Ibu datang dari Jakarta ke Provinsi Lampung ke Girimulyo ini dengan tekad yang kuat Bu. Artinya mau lihat langsung ke lapangan, kemudian melihat langsung ke teman-teman semua, aspirasi dari teman-teman semua. Bahkan nanti mungkin Ibu akan melihat langsung tanaman yang ditanam oleh teman-teman Girimulyo dan masyarakat sekitarnya. Pertama saya ucapkan terima kasih juga Bu, untuk tahun ini KPH Gunung Balak mendapat kepercayaan yang luar biasa Bu dari Dirjen RHL, dalam hal ini BPJS, karena tahun ini kami mendapatkan alokasi yang terbesar Bu. Jadi dari 1.200 alokasi Provinsi Lampung, di KPH Gunung Balak ini ada 702 hektar Bu. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih. Dan untuk Girimulyo ini juga yang terbesar Bu. Di Girimulyo ini ada 329,5 hektar. Yang lain jangan iri ya, karena yang lain juga dapat juga. Di rendah ada 100-an lebih. Dan anak tiri Pak. Dan tadi memang disampaikan oleh teman-teman kami dari KPH bahwa memang betul bahwa untuk desa di dalam kawasan ini ada sekitar 19 desa, dan yang PS itu baru 4. Sri Rejosari, Sadar Sriwijaya, kemudian Bojong, dan Girimulyo. Baru 4 yang PS. Dan harapan kami memang teman-teman yang ini yang mendapatkan hal ini sebagian belum PS Bu. Makanya dengan kehadiran Ibu ini menjadi penyemangat teman-teman itu untuk mengajukan izin PS-nya, supaya legalitas keberadaan teman-teman di dalam kawasan ini menjadi ya resmi lah Bu. Jadi selama ini kan memang ketika belum ada izinnya kan berarti belum resmi Bu ya. Jadi harapan kami dengan kehadiran Ibu di ruangan ini juga yang paling cantik ya di ruangan ini ya. Tadi ada yang menyampaikan dikira Bu Elvi spesies tadi Bu. Ya alhamdulillah. Jadi kehadiran Ibu dapat menjadi penyemangat bagi teman-teman untuk dapat mengajukan izin perhutanan sosialnya. Jadi berkaitan dengan pertanyaan tadi yang disampaikan oleh saudara kami, bahwa dapat kami sampaikan Bu bahwa register 38 Gunung Balak ini merupakan hutan lindung Bu. Dan sebagaimana ketentuannya, hutan lindung itu tidak diperkenankan untuk melakukan penebangan kayu. Tadi Ibu juga sempat menyampaikan ketika tanaman yang ditanam tumbuh itu kan tidak boleh ditebang. Jadi tadi sudah menjawab secara tidak langsung pertanyaan dari teman-teman semua. Itu ketentuannya seperti itu. Tetapi kan ketika di lapangan ada ditanam alpukat, biasanya kan yang itu ya kalau kami menjawab sesuai aturan seperti itu. Tentunya ada apa ya? Teman-teman sudah tahu lah, nggak perlu saya terangkan seperti apa. Kalau bagaimana aturan seperti itu. Kalau saya ngajarin mereka lebih pintar Bu. Jadi saya cuma ngetes ya. Iya. Jadi itu sebenarnya tidak perlu ditanyakan dan jawabannya juga sudah tahu teman-teman. Tapi kalau perlu saya sampaikan sesuai aturan seperti itu. Lain halnya dengan hutan produksi. Kalau hutan produksi memang seperti Gedung Wani itu bisa ditanam, kemudian langsung dimanfaatkan kayunya juga diperkenankan. Tapi kalau di register 38 Gunung Balak ini adalah hutan lindung. Bagaimana fungsi hutan lindung? Itu kayunya tentunya tidak diperkenankan untuk dilakukan penebangan apapun alasannya.
kecuali memang ada izin dari kementerian gitu. Ya bantu ya. Jadi sepanjang yang saya tahu Bu, apapun aktivitas di dalam hutan, apapun hutan maupun hutan lindung, hutan produksi maupun konservasi itu boleh asalkan ada izin. Yang punya izin siapa? Kementerian, bukan KPH, bukan provinsi. Yang seperti itu Bu. Mau mendirikan fasilitas umum boleh, mau jalan boleh, mau listrik masuk boleh, tapi dengan izin. Izinnya seperti apa ya ke kementerian gitu. Mungkin itu sekedar apa yang dapat kami sampaikan. Segera mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat, Gadir, Pak Kades, Pak Penyuluh, Pak dari KPH dan teman-teman semua. Saya perlu laporkan Bu, riwayat singkat lah terkait dengan RHI. Apa yang sudah sampaikan Ibu tadi dan teman-teman, bahwa ini merupakan kelompok yang bisa mempengaruhi perubahan banyak kelompok lain. Jadi gara-gara RHL di sini, yang nggak kurang bertanya, pertanyaannya jawabnya sudah susah, bawa ke sini, ketemu pulang ikut, contohnya di Lampung Selatan, di Waikana, kemudian Lampung Perhutani, Ibu Tani, yang menyelesaikan teman-teman bukan kami. Jadi ini luar biasa, kelompok ini bisa jadi inspirasi. Mungkin nanti kelompok lain dari luar Ibu yang ingin berubah, atau yang nggak ingin berubah nggak sini Bu. Yang ingin berubah datang aja ke Grimoyo, TJM, teman-teman ini. Berikutnya potensi hutan kita yang sudah kita tanami 1.200 hektar. Tapi kalau saya data dari bibit yang kita teman-teman itu swadanya sudah lebih dari 1.000 hektar. Jadi sudah 2.000 hektar. 2.000 hektar kali per hektar 20 ton. Berarti ada 2.000 hektar 4. 20.000 kali 40.000 ton. 40 juta kilo kali 10.000 sudah 400 miliar. Nah, satu kali Bu, kalau 2 kali sudah 800 miliar dengan harga posisi 10.000. Sekarang harga di tempat ini 25.000 ya, yang super 30. Artinya nilainya itu bisa. Nah, jadi peluang teman-teman ada pertanyaan tadi, nanti jualnya kemana? Kalau saya bertanya juga sama Pak, saya kalau punya istri nanti bisa hidupi kok enggak ya? Sama juga, mau pacaran mau nikah, sama nanti bisa hidupi enggak usah nikah. Kan begitu jawabannya. Sama juga dengan yang punya alpukat, sama. Nanti laku enggak? Loh, laku usaha rezeki dari sono, bukan dari kita. Nah ini mohon teman-teman semua, pertanyaan tadi bagus, itu jadi bekal kita. Bahwa ternyata nanti rezeki yang ngatur bukan kita. Sebesar apapun bisnis Pak, di Jakarta banyak bangkrut itu biasanya orang pintar, profesor, doktor, perusahaan besar yang top markotop bangkrut. Karena apa? Kaitannya memang kaitan rezeki tidak semata-mata hanya kalau pengetahuan kita. Tapi untuk meyakinkan Bapak Ibu, karena teman-teman sudah menguji alpukat ini, kita berkarakter, kemudian daya tahan simpannya juga cukup panjang. Saya menduga ya Pak ya, saya menduga mirip nasibnya dengan mangga ginju, Indramayu. Mangga ginju Indramayu di Tanah Lampung bisa, tapi hasilnya tidak seideal di Indramayu. Saya duga ini sama Pak. Kemudian dalamnya tidak ada garis satupun, titik satupun, kuning kayak gadisnya. Bajunya nggak kuning, glowing. Itu kan dicari semua orang, glowing, kuning, body. Tempat lain kan nggak ada. Namanya PSK. Namanya PSK ya. Jadi nggak ada masalah. PSK itu PSK indah di sini kan, Pokat Solusi Konflik. Bapak-bapak sampai akhirnya muncul ide Bu, PSK. Bayangan PSK. Bayangan yang sulit. Berarti hanya memiliki, tidak menikmati. Kalau bisa Pak, ya? Kalau bisa menikmati kenapa harus memiliki? Karena beliau pengalaman. Badil. Jadi kuncinya Pak, kata kuncinya itu. Jadi ini berkembang Bu. Ini sekarang teman-teman sudah menjual bibit, informasi terakhir datanya kurang lebih dari kita aja sudah aja sekitar 1 juta keluar.
Itu kalau nilai rupiahnya bisa sih karena antara 5 sampai 10 miliar. Baru 2 tahun, Bu. Baru 2 tahun. Nah, moga-moga Gunung Mas, Girimoyo itu namanya bagian dari 2. Gunung Mas ya gunungnya mencorong emas kan gitu kan. Girimoyo, Giri, tapi Moyo betul. Kalian itu hanya orang-orang tua. PR kedua, Bu, di sini selain alkohol, ini terkenal juga goa. Jadi ada gua vulkanis Purba. Di data geologinya tidak muncul. Ternyata ada di sini. Kami juga mungkin bisa menjadikan istana. Galanya berapa kilo belum tahu. Dan itu paling terunik di Indonesia, bahkan kalau di Indonesia tidak ada lagi. Jadi gua vulkanik di dataran rendah yang dalamnya berkilo-kilo hanya ada di Lampung. Dan tidak ada yang tahu di Lampung juga. Girimoyo juga merasa itu gua biasa saja, padahal itu terunik. Nanti sudah dijual. Kemudian nanti moga-moga Pak Nyoto bisa membuktikan di sini juga tempatnya pusat klopo kopior alam. Hanya Ibu nanti tidak tahu apakah bisa merasakan. Bisa. Tergantung berkah. Semoga Bu Bida juga berkahnya besar. Berarti ada Pak? Ada, Pak. Ada. Siap. Yang dibawa pulang? Siap. Siap semua Bu. Jadi nanti ke depan PR-nya setelah alpukat, kopior, makanya baru dibaringkan, ya kan? Abang makan 2 alpukat, otaknya kopior. Syukur rencana tadi mau naik apa? Umroh. Sekarang Pak. Ada yang umroh, ada tanda PA gratis, ada Pak Kadir gratis, ada Pak Samad gratis. Jadi umrohnya itu doanya sekarang. Ya. Satu pesawat itu disewa oleh AMR. Umroh RR. Umroh RR yang lepas di Dirjen. Iya. Jadi semangat teman-teman ini sebenarnya cerminan senyumnya kan senyum doa sebenarnya Bu. Ini sekarang Bu, bukan kesana nih, bisa apa itu? Kanan, mau apa lagi? Itu kok dulu Bu. Jadi sekarang kok katanya, kok dulu ketemu orang hutan, inginnya makan. Sekarang ngajak makan ya. Saya pikir itu yang tepat. Terima kasih. Tambahan saya hanya itu. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak. Mas baru 4 desa. Baru 4. Padahal ada 18 desa ya. 19. Kenapa tidak mau mengajukan? Padahal kalau sudah mendapat izin PS, itu diberikan kesempatan untuk 35 tahun. Izin untuk kegiatan sosial, termasuk menempati yang ada di hutan ini. Kemudian nanti bisa diperpanjang lagi. Kan itu. Nah, Bapak Ibu nanti secara secara legalnya ini Bapak sudah diberikan legalitas ada di dalam hutan itu. Benar kan yang sampaikan Pak Kepala KPH. Nah, setelah itu pasti nanti ada jawaban lagi. Terus nanti gimana lagi ada yang bertanya tidak lanjut daripada produk yang dihasilkan dari sini, katakanlah mungkin diolah dari apa dan sebagainya. Nanti ada masuk UKM atau kredit apa dan sebagainya. Kalau masih butuh kan, tapi kalau petani alpukat kayaknya kaya nggak butuh pinjaman ini nanti. Nah, sudah ada koperasi juga. Ya. Kemudian nanti pasti akan banyak pelatihan juga yang akan diberikan. Jadi jangan takut bahwa pemerintah ini akan memaksa Bapak Ibu untuk meninggalkan ataupun tidak diperbolehkan macam-macam di sini. Justru keberadaan Bapak Ibu yang sudah ada di sini ini kita coba untuk bagaimana Bapak Ibu ini bisa beraktivitas, bisa melakukan kegiatan ekonomi, tidak tinggal di sini dan sebagainya. Yang paling penting jangan meluas lagi semestinya ya. Yang perlu nanti jangan menebang. Tadi sudah disampaikan kalau lahannya masih banyak ya kenapa menebang? Misalkan kalau memang pemandangannya pohon-pohon tadi yang sudah ada, kenapa harus ditebang? Kan sudah diklasifikasi juga. Ada tanaman yang memang dia akan jenisnya apa sih Pak kayunya yang tadi banyak di sini? Sayur itu Kayu bangunan. Dipakai untuk apa itu? Kayu merah, pertukaran. Untuk bangunan.
Niatnya untuk apa ini? Untuk bangunan apa untuk diganti alpukat? Dua-duanya, Bu. Ya, KPH saja nanti. Kalau KPH melempar saya jawab. Jadi intinya sebenarnya kalau memang sepanjang ini yang penting dijaga, dirawat tadi kalau sudah ada tumbuhan yang hidup ya, rawat. Jangan sampai terus ditebangi semua kan itu. Kalau ditebangi semua kalah itu. Mati ya terus sebenarnya bisa juga diversifikasi tadi saya sampaikan mungkin bapak yang dari desa mana Dari Bandar Agung. Ingin wah saya tidak ingin sama dengan yang sini alpukat. Mungkin bapak bisa mengusulkan bisa jadi 19 desa yang ada di dalam itu tidak harus alpukat semua pak monggo di keinginannya apa. Ya ini nanti akan dicapai oleh Pak Idi, tapi Bapak Ibu tadi balik lagi Bapak Ibu yang bertanggung jawab menanam, memelihara, hasilnya juga Bapak Ibu kan itu nanti akan melihat. Saya sepakat, rezeki itu sudah diatur Pak sama Gusti Allah, sama Tuhan Yang Maha Esa. Benar nggak? Lalu saya usaha kalau pengajaran sudah benar nih, cukup ya bangkrut Pak, misalkan ini tidak ada Pak. Artinya sebenarnya, tapi kita tetap harus optimis. Apa yang kita lakukan ini kita harus optimis. Nah, sehingga apa yang nanti kita dapatkan di akhir itu mudah-mudahan karena keoptimisan kita dengan niat baik, mudah-mudahan hasilnya juga akan baik. Jangan pesimis dulu, kalau pesimis nanti hasilnya juga akan mempengaruhi kan gitu. Nah, ini tidak maksimal karena sudah pesimis. Tapi kalau sudah optimis, mudah-mudahan Tuhan juga melihat upaya-upaya kita untuk karena ingin menjadi lebih baik, ingin hutannya ataupun kawasannya juga hubungannya baik, hasilnya nanti bisa berjalan, mudah-mudahan juga bisa berjalan dengan baik. Tapi kita tetap sebagai pemerintah itu tetap akan berusaha bagaimana nanti tadi saya sampaikan. Kemarin saya sudah lapor juga kepada Pak Sudin, Ketua Komisi 4 DPR RI. Kalau dengan DPR kan dia linknya bisa kemana-mana juga. Nah ini terkait dengan pasar, kami sudah meminta Pak Sudin untuk membantu petani dalam hal untuk pemasaran nantinya. Mungkin menghubungkan atau mewajibkan perusahaan ABC itu untuk menampung. Jangan lupa kalau sudah panen raya sejauh hari sebelumnya, kita lihat dulu nih, kalau ternyata sudah banyak yang mau membeli langsung ke ini, berarti kan sudah aman. Tapi kalau ternyata dari jauh-jauh karena besar panennya dan sebagainya, itu malah dipikirkan untuk pemasarannya, apakah nanti langsung dengan supermarket ini kalau jenis yang begini ini maksudnya ke supermarket yang premium. Ya, pertama Premium pertama sih. Benar, ini supermarket itu kan macam-macam. Indomaret, Superindo ini nggak masuk harganya tinggi. Itu masuknya ke Transmarket, ke All Fresh itu masuk ke situ Pak. Lah nanti kita minta. Dan di sana itu kayak ini tuh dicari. Bahkan kita tuh impor dari Australia, dari Afrika, apa kan seperti ini dia betul-betul kecil. Saya pernah beli juga, ya pahit tetap, harganya larang. Nah ini mudah-mudahan ini dengan ini nanti saya coba nanti akan berbicara juga dengan kementerian lain, dengan pertanian dan yang lain untuk pemasarannya, untuk perdagangan. Bapak Ibu nggak boleh pesimis. Harus optimis. Siap. Optimis semua ya. Siap. Nanti kalau saya nggak ingin alpukat Pak, Bu, saya ingin yang lain monggo. Justru dengan diversifikasi ini akan memperkaya produktivitas dari ataupun komoditi yang ada di masing-masing lokasi atau daerah. Yang tidak boleh dilakukan ya menang wae Pak. Menang wae dapatnya yang mengikuti kita gitu kan. Nah, tapi kita harus mikir, harus punya niat untuk ke depan lebih baik lagi dengan caranya masing-masing tadi. Ya, sepakat ya? Sepakat. Ada yang sudah yang belum bisa tadi? Ada yang belum. Apa? Ibu Elvis naiknya tuh. Saya Kak Elvis sudah mau ketuan loh Pak. Gak muncul lah, aku jadi kinyis-kinyis. Yang kita mau. Belum kenalan ya?
saya Diamur Indonesia Pak, asli Jawi. Oh, Asli iya. Jawi Solo Kayaknya Kidul. orang Jawa. Asli Solo Kidul. Bapak mana? Boyolali, betul? Tetangganya Pak Oh, Idi. berhubungan tonggone Pak. Bojo-bojoku putus Pak. Nah, tonggone saya toh. Di bojo. Ya wes kok mau diputu barang. Dari gini. Kinis-kinis ya Bu. Nenek-nenek kinis-kinis. Ya sekalian ya. Dan juga ini saya cewek sendiri. Tapi itu Bapak Ibu, Bapak-bapak baik-baik semua. Aman terkendali. Iya. Ya yang penting semangat Pak. Saya dukung 100% Bapak Ibu kegiatan yang ada di sini. Saya nanti bicara dengan Dirjen PKS. Tahun depan programnya ditambah, Bu. Apa tuh? Tahun depan programnya ditambah. Iya. Ya Siap. nanti tahun depan agak repot ini. Ya nanti udah. Sebenarnya Pak, Bu, nanti Pak Idi itu Pak di CSR itu kan banyak Pak di Lampung. Nanti minta tolong ke Pak Idi, Pak Sudin lagi untuk bisa membantu Bapak Ibu yang ada di sini. Masuk. Banyak CSR yang mau membantu kita bingung menyalurkannya seperti apa. Nah, ini Dengan tanaman atau daerah itu banyak Pak. Ya nanti kita coba bantu Pak Junet untuk membantu terkait dengan CSR ini. Kemarin saya dapat ini mau masuk, waduh, kegiatan apa lagi ya, program apa. Nah ini kalau berkesinambungan, misalkan kita sudah melakukan rehabilitasinya, mungkin nanti peningkatan kapasitas atau menambah luasan lagi, banyak yang bisa kita lakukan. Jadi kita harus bersama-sama. Jadi jangan pesimis, bareng-bareng nih KPH, kita, BPDAS, masyarakat tentu saja itu sama-sama, nggak boleh sendiri-sendiri. Bisa, kecamatan, semuanya. Dirjen juga Bu ya. Pasti. Saya itu perwakilan saya Pak Idi. Perwakilan saya yang ada di sini, loh, saya nggak bisa di sini terus. Ya Pak? Pak Idi yang ada di sini terus. Pak Idi dengan teman-temannya. Tapi kalau ngikutin teman-teman ini, kepengen ngobrol dengan ibu di sini. Padahal lapangan masih. Wah. Ini bisa Pak Idi. Bukan maksud saya Pak Idi yang ngajak. Jadi ya, pesan saya optimis kita bersama-sama untuk memulihkan lingkungan, tapi tetap dari kesejahteraan Bapak Ibu ini yang paling penting. Nah, ini yang kita sama kita ikuti program itu nggak ada yang jelek Bapak Ibu, caranya saja yang berbeda-beda, pendekatannya yang berbeda-beda. Ada yang Bapak Ibu itu jiwanya sudah jiwa ya bahwa tahu masalahnya yang ada di desa ini, tahu permasalahan yang ada di sini, sehingga solusinya ya dibahas bareng, bukan dipaksakan. Nah, pemerintah sekarang begitu sebenarnya, apa yang maunya kita bahas bareng, tidak memaksakan, karena kita bukan penguasa. Ingat ya, pemerintah itu bukan penguasa, tapi kita adalah bersama-sama menggerakkan atau meningkatkan masyarakat ini menjadi sepakat ya? Nah, di dalam pikirannya jangan berpikiran pemerintah itu musuhi kita terus, enggak. Kita sama-sama bergerak bersama, yang paling penting tadi tujuannya sama-sama tercapai lah. Bapak Ibu senang, negara ini semangatnya tadi. Ya. Oke, itu saja saya kira. Mohon maaf ini apabila ada penyampaian yang tidak pas. Mudah-mudahan nanti panen raya saya bisa kesini lagi. Bu, langsung Bu. Ya, monggo. Pak Edi pensiunnya diundur Bu di mana? Pak Edi nanti jadi pengusaha di sini. Oh, Nanti jadi yang itu. Ya, aku kan 2 tahun lagi. Masih 2 tahun Pak. Ya, benar kita nanti mudah-mudahan masih ada Pak Idi lain di tempat yang lain. Semangat Pak Idi luar biasa. Mudah-mudahan bisa di kita yang lain, di bidang yang lain, mudah-mudahan bisa mencontoh. Baik ya, mohon izin nanti karena Pak Idi sudah kode saya bicara lagi. Saya tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak toh?